puji Tuhan. Silakan duduk. Baik. Shalom. Baik ya, kita senang sekali hari ini boleh beribadah bersama-sama. Saudara senang bisa beribadah? Bilang kiri kanan, saya senang bisa beribadah. Oke ya, puji Tuhan. Saudara, menarik sekali karena seperti khotbah minggu lalu, akan tiba waktunya di mana kita mau beribadah, nggak bisa beribadah lagi. Akan tiba waktunya kita mencari Tuhan, nggak ketemu Tuhan lagi. Jadi selagi masih ada waktu, selagi Tuhan kasih waktu, kita beribadah kepadanya. Amin. Ya, saudara, kemarin pagi saya menghadiri wisuda sebuah STT, lalu ada seorang dosen ngobrol dan beliau ngomong seperti ini, tolong doakan karena beliau seorang ibu dosen yang sudah pensiun purna, lalu punya anak seorang laki-laki yang punya gangguan kesehatan. Dan akhirnya dalam semakin tua, ibu dosen ini semakin tidak kuat. Tidak kuat dalam artian untuk urus anaknya juga. Sehingga dia harus urus anaknya, laki-laki yang sudah dewasa namun karena gangguan kesehatan dan mereka nggak punya teman, jadi hanya berdua di rumah. Jadi dia bahkan berkata, hari Minggu pun saya nggak bisa ibadah lagi. Wah, sedih hatinya. Jadi harus ibadah online. Saya ketanya, kenapa Bu nggak bisa lagi? Bayangkan kalau mau pergi ibadah Minggu, dia itu bisa persiapan sejam lebih hanya untuk urus anaknya. Begitu ya. Semuanya karena urus dewasa, anaknya kurang sehat, harus dibawa begitu ya. Dan dia tenaganya habis, sudah capek. Bayangkan perjalanan dan semuanya. Bertahun-tahun dia kerjakan. Belakangan ini dia bilang apa? Tuhan, saya nggak kuat lagi. Begitu ya, seorang ibu sudah tua, kepala 6, dan saudara tahu apa yang terjadi? Kerinduannya itu yang membuat dia terus terhubung dengan Tuhan. Itu sebabnya saya lihat semua saudara di sini masih muda, sehat, ya. Kita semua sama-sama muda, sehat. Kita berdoa supaya kita boleh terus hidup mengasihi Tuhan. Amin. Beribadah itu salah satu bukti mengasihi Tuhan. Ya, saya tahu saudara mungkin sibuk dan semuanya, tetapi dengar baik, meluangkan waktu untuk beribadah adalah sebuah hal yang positif, sebuah hal yang baik. Sewaktu saya masih menjadi manajer personalia di sebuah perusahaan, waktu saya wawancara calon staf atau calon karyawan di perusahaan kami, saya tanya dia bagaimana ibadahnya. Terserah agama apapun dia, saya tanya bagaimana ibadahnya. Jujur, orang yang rajin beribadah, saya prioritaskan. Mengapa, saudara? Karena kalau dia rajin beribadah, minimal, sekali lagi minimal, dia pernah mendengar bahwa dosa itu tidak baik. Dia mendengar bahwa ada Tuhan yang harus dia pertanggungjawabkan hidupnya. Begitu loh. Kalau kita nggak pernah dengar itu, maka kita akan sembrono dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara, kita bersyukur bahwa semua kita ditolong Tuhan hari lepas hari menjalani hidup ini supaya kita bergantung terus kepada Dia dan kita bisa cerita kepada orang bahwa saya menjalani hidup ini karena ada Tuhan yang bersamaku. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang penghakiman Tuhan. Sama-sama katakan penghakiman Tuhan. Saudara, saya tidak akan membahas penghakiman Tuhan ini dari sudut pandang tentang kedatangan Tuhan, akhir zaman, dan semuanya. Tetapi penghakiman Tuhan ini adalah serial khotbah tentang Raja Wali. Ya, Raja Wali. 2 bulan ini, bulan lalu sampai bulan ini kita belajar tentang Raja Wali. Raja Wali itu burung yang terbesar. Raja Wali, dia raja di udara ya. Kita belajar singa, raja di daratan. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai apa? Raja Wali. Raja Wali itu gambaran tentang kekuatan Tuhan. Raja Wali itu lambang tentang apa? Pembaharuan daripada Tuhan. Raja Wali itu lambang dari apa? Pertolongan dari Tuhan. Ya, kita sudah bahas itu. Raja Wali itu berbicara tentang apa? Kecepatan Tuhan, bagaimana Dia hadir menolong kita.
Dan saudara, salah satu juga Raja Wali dilambangkan dalam Alkitab adalah tentang penghakiman Tuhan. Nah, jadi saudara lihat, Raja Wali itu adalah gambar atau lambang penghakiman Tuhan. Sehingga hari ini judulnya adalah penghakiman Tuhan. Nanti akan sedikit nyerempet-rempet tentang penghakiman yang akan terjadi. Tetapi tidak akan full ke sana supaya saudara bisa konsentrasi. Penghakiman Tuhan seperti Raja Wali ditunjukkan ada 4 kali dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan menghakimi umatnya seperti seekor Raja Wali. Saudara, ini menarik. Karena apa? Karena Tuhan memberikan panduan ini sehingga saudara dan saya sebagai orang percaya tahu rambu-rambunya. Karena begini saudara, mendengar kata penghakiman, secara khusus orang Kristen itu takut. Atau banyak orang takut dengan penghakiman. Tapi sebenarnya tahukah saudara, penghakiman itu memang akan sampai kepada semua kita. Nah, saya ajak saudara buka dulu di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5. Nanti dari sini kita akan lompat bicara tentang Raja Wali. Oke. 2 Korintus 5 ayat 9. Oke. 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. Oke, 2 Korintus 5 ayat 9 kita baca di situ ada ayatnya 1, 2, dan 3. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami apa? Berkenan kepadanya. Ayat 10. Sebab kita semua apa? Harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saya bacakan pada saudara dalam TB2 sedikit berbeda, dikatakan seperti ini. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab itu kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara dengar baik-baik. Dikatakan semua orang, katakan semua orang. Dikatakan di situ harus, sama-sama katakan harus. Harus menghadap, saudara dengar baik-baik. Ayat 10 itu ya. Menghadap tahta pengadilan siapa? Kristus. Nah, waktu kita menghadap tahta pengadilan Kristus, di situ nanti dikatakan kita akan memperoleh apa yang patut diterimanya. Jadi pengadilan Kristus itu bagi orang berdosa, bagi orang yang belum mengenal Kristus, mereka akan mendapatkan yang namanya hukuman karena ketidakpercayaan kepada Allah. Tapi bagi orang yang sudah dalam Kristus, kita akan mendapat apa? Upah percaya kita. Jadi gitu. Jadi jangan pernah takut dengan penghakiman Tuhan. Jangan pernah takut dengan pengadilan Kristus. Kita takut karena ada 2 hal. Yang pertama, takut karena belum percaya kepada Kristus. Atau sudah dalam Kristus, tapi kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara dengar baik-baik. Semua orang percaya, ada banyak cara yang kita temukan dalam Alkitab, standar bagaimana kita akan dihakimi sesudah kita percaya. Sederhana saja Alkitab memberi alegori, buat sebuah contoh, membuat gambaran pandangan bagi kita. Bahwa semua kita akan menerima ujian daripada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan iman kita di bumi ini maupun di masa yang akan datang. Oke? Dengar baik-baik.
Yang pertama, saudara, gambaran tentang ujian yang menolong saudara berdiri di hadapan pengadilan Tuhan nanti. Gambarannya sederhana saja, saya ambil 3. Yang pertama petani, sama-sama katakan petani. Di dalam Alkitab, Yesus memberi perumpamaan tentang penabur yang menabur, saudara. Yang ditaburkannya adalah benih firman Tuhan. Dan sebagai petani, dia akan ngecek benih ini tumbuh atau tidak. Sama, saudara. Nanti di tahta pengadilan Tuhan, saudara dan saya sudah percaya, Tuhan akan seperti petani ngecek. Tumbuh nggak benih firman-Nya? Oke, sekarang gini, semua lihat ke depan. Saudara semua pernah sekolah ya? Betul. Saudara waktu sekolah dan kuliah, saudara dapat buku cetak nggak? Dapat modul ya? Dapat apalagi itu diktat, betul? Dan saudara, dosen bikin ujian dari situ, betul? Benar nggak? Kadang-kadang memang ada dari luar itu, tapi basicnya dari buku itu menjadi panduannya, benar ya? Nah, saudara dengar baik-baik. Semoga ini bisa mengubahmu. Satu hari, waktu Tuhan akan mengadilimu, dia akan ambil buku diktat. Dia akan ambil buku pelajaran yang diberikan kepadamu. Dan dia akan uji. Tahu nggak bukunya apa? Apa bukunya? Sekali lagi, apa bukunya? Kurang kencang. Apa bukunya? Sekali lagi, apa bukunya? Alkitab. Nih. Saudara coba ini buku pelajaran IPA. IPA. Saudara nggak buka dan nggak baca buku pelajaran IPA, lalu dibuat ujian. Kira-kira hasilnya bagaimana? Jawab dong, hasilnya bagaimana? Enggak 100 kayaknya. Coba tanya kiri kananmu. Ini pelajaran IPA, buku pelajaran IPA. Dan saya bilang besok kita ujian IPA. Lalu saudara nggak baca. Kira-kira hasilnya bagaimana? 0. Kak Putri kemarin Jumat bersaksi. Dia nggak bisa kursus untuk pendidikannya. Jadi dia belajar di TikTok dan di YouTube. Dan ternyata yang diujiankan keluar soal pertama ada di TikTok, ada di YouTube. Tapi soal kedua tidak ada. Dia jadi gelap. Oh Tuhan, bagaimana ini? Dengar baik-baik. Sekarang semua dengar, lihat kepada saya. Umpamakanlah hari ini adalah hari ujian pengadilan Tuhan. Lalu dia bawa buku ini. Namanya apa? Dan dia tanya. Baca enggak? Baca enggak? Kira-kira kalau engkau diuji, kita ujian hari ini dengan ayat ini. Kira-kira saudara lulus atau tidak? Saudara dengar baik-baik. Kau lulus ujian SD, masuk SMP. Kau belajar, betul? Bukunya ada. SMP, SMA, kuliah. Tahu nggak SD berapa tahun? 6 tahun. SMP berapa tahun? 3 tahun. SMA berapa tahun? 3 tahun. Kuliah berapa tahun? 4 sampai 5 tahun. Tahu nggak ujian Tuhan nanti hidupmu di sana berapa lama? Selama-lamanya. Jadi kalau kau gagal 3 tahun, betul? Gagal berapa tahun? Dengar baik-baik. Kau bisa lulus ujian olahraga. Main badminton, main volley. Kau bisa lulus ujian musik, nyanyi. Engkau bisa lulus wawancara. Tapi ketika Tuhan uji dengan firman, kau lulus tidak? Wah, saudara harus paham ini. Sekali lagi, apalagi hari yang baru datang. Saudara dengar baik-baik. Saudara dengar baik-baik. Sekali lagi ya, kalau ini buku pelajaran IPS. Buku pelajaran apa? IPS. Dan kalau saya adalah gurunya membuat ujian dari buku ini. Oke ya, dari buku apa tadi? IPS. Lalu saudara tidak membacanya, maka hasil ujiannya apa? 0, betul? Nah sekarang Tuhan bikin ujian. Ujiannya, diktatnya apa? Alkitab.
Kira-kira kalau diktat jadi Alkitab, saudara ujiannya nilainya berapa? Coba tanya kiri kananmu, kira-kira nilaimu berapa? Aduh, ngeri. Oke, nggak ada itu di handphone. Coba lihat, nggak ada itu di handphone. Coba tanya kiri kananmu, ada nggak di handphone? Nggak ada. Coba tupuk di kiri kananmu, nggak ada itu di handphone. Sudah ada di Alkitab, saudara. Dengar baik-baik. Oke, mungkin ada yang bilang, aku pasti 100. Karena aku baca. Aku hafal. Tapi ada ujian kedua. Di kitab Yakobus ditanya, dari semua yang kau baca, berapa yang kau lakukan? Oh, berapa yang kau lakukan? Makanya murid pemalas akan bilang gini, Guru, lebih baik aku tidak baca, supaya aku bisa jawab pertanyaan kedua. Tidak ada yang kulakukan, Guru. Hahaha, karena tidak ada yang kubaca, Guru. Hahaha. Tuhan bilang apa? Enyahlah engkau, pembuat kejahatan. Saudara, ini sederhana. Jujur, Kafa, anak saya, San, anak saya akan tanya sebelum Tuhan tanya. Kau udah baca Alkitab? Kalau papa bikin ujian, saudara dengar baik-baik. Mungkin orang tuamu tidak pernah tanya. Izinkan saya sebagai orang tua rohani bagimu nanya. Jujur saudara. Benar. Kami menikah. Sudah berapa tahun kita menikah? Saudara, kami menikah 17 tahun, saudara dengar baik-baik. Saya kenal istri saya kenal saya. Saya harus tanya sama dia, Mama kenal Tuhan gak ya? Dan dia harus tanya sama saya. Saudara dengar baik-baik. Jangan sampai saudara suami istri, ingat baik-baik, kau lolos interview masuk kerja. Kau lolos pertandingan tingkat SD, SMP, provinsi. Lolos kau ensemble. Lolos kau audisi. Betul saudara, kita banyak lolos. Kita naik tingkat dalam pekerjaan. Saudara, lulus nggak dalam imanmu kepada Tuhan? Saudara, ini harus kau tanya. Oke, yang kedua saudara, tadi seperti seorang apa? Petani yang menaburkan apa? Benih. Yang kedua saudara seperti seorang apa? Pertanding yang dikatakan seorang atlet. Sama-sama katakan seorang atlet. Kita seorang atlet saudara bertanding. Tuhan akan uji sampai akhirnya iman kita itu bisa finishing well nggak? Bisa kita sampai akhir tutup usia kita bisa setia nggak? Jangan sampai di tengah perjalananmu engkau sweet belok saudara. Benar? Dengar baik-baik. Petani, terus ini apa lagi tadi? Seperti atlet. Yang ketiga itu seperti seorang yang membangun. Bangunan hidupmu itu akan diuji dengan api, betul? Kalau terbakar, berarti kita nggak tahan uji. Saudara dengar, 3 hal sederhana ini. Jangan pikir gini, kalau aku nggak baca Alkitab, aku nggak lakukan firman, aku nggak masuk surga. Kalau aku nggak setia dalam Tuhan, aku nggak masuk surga. Kalau aku nggak membangun semua hidupku sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak masuk. No, saudara. Dengar, saudara terima Yesus, kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, beriman kepada Dia, mengakui karya kematian Kristus, dan kita akhirnya menerima keselamatan karena pemberian Allah. Yes, kita akan masuk surga, saudara. Tetapi setelah kita masuk surga, nah itu persoalannya. Waktu hadap, kau terima apa? Apa yang saudara terima? Saudara harus mikir itu. Oh iya ya Tuhan ya. Dengar baik-baik, Tuhan itu adil. Jadi jangan pikir, yang penting saya terima Yesus masuk surga. No. Enggak saudara, itu iman murahan. Itu sebabnya saudara dan saya dibangun. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita baca Alkitab? Beberapa waktu yang lalu, saya kasih contoh buat saudara. Contoh Yesus waktu digoda sama iblis di Matius pasal yang keberapa? 10, betul? Matius berapa Yesus digoda? Matius pasal? Bukan 10 saudara.
Nah ini ujiannya sudah gagal. Lalu ketika Yesus dicobai iblis dibilang apa? Ubahlah roti ini menjadi batu, betul? Oh batu jadi roti. Ubahlah batu ini menjadi roti. Lalu Yesus bilang apa? Ada tertulis, betul? Apa kata Yesus? Ada tertulis iblis. Waktu iblis bilang apa? Hei, engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti karena Yesus lapar. Tiba-tiba Yesus bilang, iblis ada tertulis. Iblis mulai takut. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Iblis ada tertulis. Hormatilah orang tuamu. Hah? Apa katanya? Nah, dengar baik-baik. Untung saudara sadar salah. Jangan sampai dalam hidupmu kau mengalami tantangan pencobaan dalam hidup ini. Tuhan, tolong aku. Beri aku firman Tuhan, bagaimana caranya? Dia sadar dia malas baca firman Tuhan. Aduh Tuhan. Hayo kata iblis. Firman adalah pedang roh. Mana pedangmu? Ini pedangku. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iblisnya bilang apa? Salah Alkitab. Itu kok sekolah minggu gak masuk, remaja gak hadir, udah dewasa lambat ibadah. Akhirnya apa? Semua Alkitab salah. Saudara dengar baik-baik. Saudara dan saya perlu dibereskan. Sama-sama bilang dibereskan. Bilang kiri kanan, kita perlu diurus. Saudara dengar. Kita syukur di bumi ini masih diurus. Makanya coba sama-sama di Ulangan, kita baca Alkitab ini sama-sama, Ulangan pasal 28. Bagaimana bangsa ini diurus oleh Tuhan. Saudara lihat, bagaimana bangsa ini dihakimi oleh Tuhan. Ulangan pasal 28. Di Ulangan pasal 28 ini, di atas itu ada janji berkat, lalu ada janji kutuk bagi bangsa Israel, karena mereka keluar dari Mesir dan mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Wih, panjang berkatnya kalau engkau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Lalu lanjut, segala kutuk ini akan datang kepadamu kalau engkau tidak menyembah Tuhan Allahmu dan tidak mendengar kepadanya. Nah, selanjutnya Tuhan kasih tahu kepada mereka tentang peperangan yang mereka alami. Yuk kita baca. Ulangan 28, mulai dari 47. Oke ya. Oke. Kita baca dulu. Ulangan 28 ayat 47. 1, 2, nanti kita akan baca sampai ayatnya yang keberapa ini. Kita baca sampai ayatnya yang ke-52 saja dulu. Ya. Nanti saya akan pause supaya saudara mengerti. Ulangan 28 ayat 47. 1, 2, 3. Karena engkau tidak mau menjadi apa? Hamba kepada Tuhan Allahmu dengan apa? Sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi apa? Hamba kepada apa? Musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Terlanjut. Ia akan membebankan apa? Kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. 49. Dan kita berhenti dulu. 1, 2, 3. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu apa? Bangsa dari jauh, dari ujung bumi. Seperti apa? Raja wali yang datang menyambar. Satu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. Dikatakan seperti itu. Oke, stop dulu. Dikatakan, saudara, kita bahas dulu. Dibilang, ada sebuah bangsa yang akan datang menghukum mereka. Kenapa mereka dihukum? Ini pertanyaannya. Jadi Tuhan menghakimi, menghukum bangsa itu bukan karena dia maha kuasa saja. No. Tuhan itu maha kasih, katakan amin. Tapi dia juga maha adil. Dalam keadilannya, dia bilang, kalau engkau mengikuti aku, engkau akan menerima berkatnya. Kalau engkau keluar daripada jalanku, engkau akan menerima hukumannya. Jadi jangan saudara pikir bahwa hidup sebagai orang percaya itu, berdosa itu oke-oke saja. No. Lihat ya, kita lihat. Lihat ini.
Supaya ini menolong hati dan pikiran kita diurus Tuhan. Sama-sama katakan diurus Tuhan. Yang pertama ayat 47. Karena engkau tidak mau menjadi apa? Hamba kepada Tuhan Allahmu. Dengar baik-baik. Kalau enggak menjadi hamba kepada Tuhan Allahnya, Allah kita, maka engkau turun ke bawah, kita akan menjadi hamba kepada musuh. Saudara pilih mana? Menghambakan diri kepada Tuhan atau kepada musuh? Saudara mau disebut hamba Tuhan atau hamba musuh? Wah, aduh dua-dua berat Pak Pendeta. So dengar baik-baik, tidak ada 50-50. Tentukan hari ini. Makanya dibilang, aku memanggil bulan, aku memanggil langit. Aku memanggil matahari sebagai saksi. Tentukan hari ini. Kau mau hamba Tuhan atau hamba handphone? Sehingga kau tidak dengar firman Tuhan, kau hanya baca handphonemu, main game waktu ibadah. Benar. Kau tentukan kata Tuhan. Kau hamba Tuhan, mau datang beribadah kepada Tuhan, atau kau mau cari uang terus? Saudara, ini benar. Firman seperti ini di akhir zaman ini sudah jarang dikhotbahkan. Kita mau kejar sukses, mau kejar berhasil, tapi kita lupa bahwa ada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Adil. Enggak salah kerja, saudara, enggak salah. Enggak salah urus anak, enggak salah urus suami, enggak salah urus istri. Enggak salah, saudara. Enggak salah sekolah, enggak salah. Semua itu hal yang standar yang harus kita kerjain. Tetapi dalam semua itu, katakan dalam semua itu, kita ini sedang menghambakan diri kepada Tuhan atau kepada dunia, kepada musuh, kepada daging, kepada si jahat. Saudara harus paham itu. Saudara harus paham. Karena apa dikatakan seperti ini? Dengar baik-baik ya. Oke lah, saudara supaya harus tahu. Ketika bangsa Israel ini keluar dari Mesir, sebelumnya mereka ini hamba siapa? Fir'aun, betul? Lalu Musa datang memperkenalkan, aku adalah aku. Yahweh Elohim yang membebaskanmu. Dia menjadi Tuhan dan menjadi Tuhan atasmu. Engkau menjadi hambanya. Engkau tidak menjadi hamba dari Firaun lagi, tetapi engkau menjadi hamba dari Allah yang melepaskanmu. Bangsa itu bersorak, yes! Saudara dengar baik-baik. Pertanyaannya, kalau engkau menghambakan diri, memberikan diri kepada Tuhan, lanjut ditanya di belakang. Dengan sukacita dan gembira hati. Saudara ngikut Tuhan dengan sukacita dan gembira hati enggak? Ini pertanyaan saudara. Jangan sampai, saya ikut Tuhan ini gara-gara dipaksa. Saya ikut Tuhan itu gara-gara balas budi. Saya ikut Tuhan itu gara-gara apa? Tuhan, dari Senin sampai Sabtu sudah berdosa. Jadi hari Minggu adalah seperti apa? Reimburse. Aku bayar dosaku sepanjang seminggu dengan cara beribadah. Saudara ikut Tuhan itu dengan gembira, dengan sukacita enggak? Seperti tadi, saudara dengar, saudara sekolah, saudara baca buku itu karena takut nilaimu 0, takut kau merah, kau tinggal kelas, atau karena kau mau mengerti? Orang yang sekolah, belajar, dan dia lulus karena dia tidak mau 0 dan tidak mau tinggal kelas. Saudara tahu apa yang terjadi? Semester depan lupa itu apa yang dia pelajari. Tapi kalau dia belajar, kau mau mendapatkan pengertian, dia mau berubah, dia mau lebih dewasa, dia ingat terus itu pelajaran, saudara. Betul. Nah sama, baca Alkitab ini, beribadah ini, saudara lakukan dengan sukacita atau dengan gembira hati enggak? Atau, gara-gara suruh bapakku ini, soalnya bapakku pendeta, kalau saya enggak ibadah, tidak senang. Itulah. Soalnya papa mamaku melayani Tuhan. Enggak enak saya harus ibadah karena apa? Mereka sudah doakan saya. Waktu saya sakit saya dikunjungi, didoakan. Enggak enak saya enggak datang ibadah karena apa? Kalau enggak datang nanti di WA kemana saja. Gereja itu nanyain terus. Saya berharap saudara enggak perlu ditanyain. Tapi kami tidak mau juga saudara hilang diterkam oleh musuh itu.
Karena dibilang dengar baik-baik. Ini nggak enak. Lanjut ya, sukacita, gembira, hati, walaupun kelimpahan akan apa? Segala-galanya. Sudah Tuhan limpahkan segala-galanya, tapi nggak mau jadi hamba Tuhan. Ini bangsa ini aneh bin ajaib. Mereka udah dikasih Tuhan segala-galanya. Kau nggak budak lagi. Kau bangsa terpilih. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak mau menjadi hamba Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dengar baik-baik. Makanya kita temukan sepanjang 40 tahun mereka dihukum karena mereka bersungut-sungut. Itu lawan dari sukacita dan gembira hati. Lihat ya. Dikatakan, kelimpahan segala-galanya, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. 48, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya. Coba ya, di dalam Tuhan, engkau menjadi hambanya, kau limpah segala-galanya. Tapi kalau di luar Tuhan dibilang apa? Kau menanggung lapar, haus, telanjang, kekurangan akan segala-galanya. Engkau akan menjadi hamba kepada musuh. Saudara dengar baik-baik. Ini jelas. Ini jelas sekali. Pesan ini jelas. Tinggal kita pilih. Makanya hari ini saudara bisa lihat, ini bukan soal kemakmuran, tidak. Tetapi dengar, Tuhan itu fair, Tuhan itu adil. Tuhan tuh nggak main timbangan seperti Osiris, saudara. Legenda Yunani, Osiris, orang kalau mau masuk yang namanya, di Mesir, ya, ada 12 dewa daripada Mesir. Dan mereka ini salah satu dewanya itu saudara, kalau mau masuk nanti ke namanya Aru itu yang namanya sorga bagi mereka, ditimbang saudara, ditimbang. Osiris itu akan nimbang saudara perbuatan baik dan jahatnya. Saudara dengar baik-baik, Tuhan kita nggak gitu-gitu saudara. Masuk sorga itu bukan karena timbangan, tapi karena Dia pemilik sorga mengasihi, memberikan nyawanya, menjamin semua orang yang mau menerimanya. Itulah namanya kasih karunia iman. Tapi persoalannya di dalam sorga, kita dapat apa? Pak Pendeta, itu terlalu jauh untuk nanti pikir dalam sorga. Betul, makanya hidup di bumi ini tunjukkan kita ini hamba kepada siapa. Dan dikatakan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak mau menjadi hamba Tuhan, orang-orang yang tidak mengikut Tuhan dengan sukacita dan gembira, maka Tuhan akan menghukum mereka dengan apa? Ada sebuah bangsa seperti Raja Wali datang menyambar. Katakan Raja Wali. Raja Wali itu menyambar bagaimana? Cepat ya? Betul? Oke, dengar baik-baik. Waktu saya persiapkan ini, sebenarnya saya sedang melakukan peperangan rohani terhadap jemaat ini. Karena apa? Saya berdoa supaya tidak ada musuh yang datang pada hidupmu. Tiba-tiba merusak rumah tangga. Tiba-tiba merusak masa depanmu. Tiba-tiba merusak karirmu. Tiba-tiba menghancurkan kesehatanmu. Seperti Raja Wali. Dengar baik-baik. Tuhan bilang loh, aku yang akan kirimkan bangsa itu. Nubuatan ini digenapi dalam kitab Tawarik. Bangsa itu adalah bangsa yang kita baca dulu sini. Lihat ya, baca lihat. Bangsa ini bagaimana? Ayat 50. Suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan apa? Orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang memakan habis hasil ternakmu, hasil bumimu. Terus sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air, anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu, ataupun anak kambing dombamu, sampai engkau apa? Dibinasakannya. Lanjut, engkau akan ditekannya, ayat 52, di segala tempatmu, sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi, yang berkubu, yang kau percayai itu. Lihat, semua yang kau percayai pada uangmu, kau percaya pada asuransimu yang jaga kesehatanmu, kau percaya pada orang tuamu yang bisa menjagai engkau. Dengar, semuanya Tuhan bilang apa? Rubuh. Saudara pikir mudah mengkhotbahkan ini? Saya waktu baca pesan ini, saya gemetar melihat Tuhan, jagai kami semua, jemaat ini. Tuhan tolong supaya tidak ada di antara kami yang mau menghambakan diri kepada musuh. Karena begitu saudara, sebuah hilang. Saudara bayangkan kalau itu sebuah hilang. Semua yang kita banggakan.
Saudara, kalau baca ini ke bawah, ini bahkan menjadi keras. Lihat dikatakan, dan engkau akan makan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu. Orang, saudara, mereka sampai kehabisan makanan, sakitnya apa? Makan orang lain, tubuh orang lain. Wih, ini terjadi, saudara. Wah, saudara, kejam sekali kalau kita baca ke bawah ini. Waktu saya baca itu, Tuhan, wih, ngeri. Saya bilang, kenapa kami harus mengerti ini? Supaya engkau faham, Raja Wali itu enggak hanya bicara tentang hal yang baik tentang diri Tuhan. Tetapi kau akan lihat ketegasan Tuhan. Sama-sama katakan ketegasan Tuhan. Karena kalau kita enggak lihat ketegasan Tuhan, di hidup ini, kita akan main-main, saudara. Itu sebabnya, ya, kita enggak mau supaya ini bisa berjalan dengan baik. Kita lanjut lagi. Yuk sama-sama dulu. Kita baca. Ayub pasal yang ke-9 ayat 26. Ayub pasal 9 ayat 26. Ini menarik. Lihat bagaimana Allah itu menggambarkan dirinya. Oke, sudah ketemu di depan? Yes. Ya. Ayub 9 ayat 26. Oke, mulai dari, ya betul. Ya, Ayub 9 ayat 26. Ini menarik sekali. Karena apa? Coba kita baca dari bawahnya. Ayat 25. Dikatakan, hari-hariku berlalu lebih apa? Cepat daripada seorang pelari. Lenyap tanpa apa? Melihat bahagia. Saudara mau enggak? Hari ini hari Minggu tanggal berapa? Tanggal 9. Besok tanggal apa? 10. Terus hari ini berlalu tanpa bahagia. Berarti artinya apa? Harimu apa? Suram. Coba. Orang yang tidak hidup dalam kehendak Tuhan hari-harinya berlalu tanpa melihat bahagia. Ngeri. Ngeri, saudara. Baca ayat 26. Terus meluncur lewat laksana perahu dan apa? Pandan. Seperti Raja Wali yang menyambar apa? Mangsanya. Ini penghukuman Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Aduh, saya nggak mau ini. Hari-hari di hidupku berlalu tanpa bahagia. Oke. Orang bilang apa? Jangan lupa bahagia. Saudara dengar baik-baik. Kalau jangan lupa bahagia berarti porsi bahagianya disediakan. Ini dibilang apa? Harimu. Engkau tidak akan bahagia. Gitu loh. Engkau tidak akan bahagia dalam hidupmu. Lanjut lagi yuk, Habakuk, kita baca dulu. Habakuk 1 ayat 8, nanti saya akan jelaskan lagi. Habakuk 1 ayat 8. Habakuk 1 ayat 8. Ini menarik. Kenapa Tuhan mau kita mengerti hal ini? Karena Tuhan ingin saudara dan saya hidup mengasihi Dia. Habakuk 1 ayat 8 ini penghukuman Tuhan, kalau tadi ya bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Jadi bangsa Israel ini, saudara, mereka dihukum oleh dua bangsa yang besar. Satu Babel, satu lagi Asyur. Tetapi ada bangsa-bangsa lain yang dipakai Tuhan juga. Kita baca dulu, supaya saudara jangan langsung lompat ayat 8 dan saudara nggak mengerti, lihat konteksnya, ayat 5. Lihat ya, lihatlah, Habakuk 1 ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan satu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya, sama-sama, akulah yang membangkitkan apa? Orang Kasdim, bangsa yang apa? Garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu apa? Dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal dari pada dirinya sendiri. 8. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap dari jauh. Mereka datang apa? Terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Saudara, lihat. Tuhan dia sebut yang pertama di Ulangan, yang kedua di kitab Ayub, dan di sini di kitab Habakuk.
Dia datang menghukum orang-orang yang tidak mengasihi dia seperti Raja Wali yang cepat. Itu loh. Saudara coba naik ke atas Habakuk 1 ayat 2. Supaya tadi kita temukan kenapa bangsa ini dihukum. Habakuk 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan apa? Kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab apa? Orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Kenapa sampai keadilan muncul terbalik? Habakuk nangis. Bangsanya ditindas. Saudara, gara-gara apa? Karena bangsa itu beralih daripada Tuhan kepada yang lain. Setiap kali bangsa pilihan Tuhan ini beralih dari Allah kepada yang lain, kepada hamba musuh itu, entah itu kepada dewa, entah itu kepada raja-raja yang lain yang menyelewengkan mereka, Tuhan hukum bangsa itu, bukan karena Tuhan jahat, tapi karena apa? Daripada engkau binasa, aku hukum supaya engkau sadar dan berbalik bertobat. Ingat baik-baik 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yang dia lakukan apa? Dia menunggu supaya kita sadar berbalik karena dia tidak mau seorang pun apa? Binasa. Sekali lagi, Tuhan gak mau seorang pun binasa. Tuhan mau semua orang berbalik kepadanya. Tuhan gak mau orang menjadi hamba dunia ini, hamba daging, hamba daripada kehancuran. Saudara, ini diulangi oleh Tuhan. Coba lihat Hosea 8 ayat 1. Saudara, seperti Raja Wali, Tuhan menghukum yang namanya manusia itu. Karena apa? Karena Tuhan mau manusia itu kembali kepadanya. Ya, coba lihat sama-sama. Hosea 8 ayat 1. Keruntuhan bangsa itu sebagai akibat kedurhakaannya. Coba lihat ya. 8 ayat 1. Tiuplah sangkakala, serangan laksana apa? Raja Wali atas nama apa? Tuhan. Karena mereka telah melangkahi apa? Perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Saudara lihat. Orang-orang yang melangkahi perjanjian Tuhan. Orang-orang yang durhaka. Dengar baik-baik saudara. 4 ayat ini saya munculkan, saudara mungkin berpikir, kok Tuhan kejam banget ya? Saudara pernah pikir nggak, kok Tuhan kejam banget? Saudara, Tuhan tidak kejam. Karena apa? Karena kalau Tuhan itu kejam, maka apa yang terjadi? Dia tidak akan membiarkan kita hidup, tetapi dia memberi kita kesempatan untuk berubah, bertobat. Saudara, lompat jauh, tujuan semua penghukuman Tuhan, penghakiman Tuhan ini. Ibrani pasal 12. Ya, lihat, Ibrani pasal yang ke-12. Tuhan mau mendidik kita, Tuhan mau menolong kita, mulai dari ayat yang ke-5. Lihat sama-sama. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5, 6, sampai ayat yang ke-7 dulu kita baca. Kita baca ya. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi lihat ya, jangan anggap enteng didikan siapa? Tuhan. Jangan putus asa. Kalau diingatkan ulang-ulang, jangan putus asa. 6, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Terus, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara dengar baik-baik. Saudara dan saya dikasihi Tuhan, amin. Karena kita dikasihi Tuhan, karena kita diampuni, dan kita dipilih untuk menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Yohanes 1:12, dia angkat kita menjadi anak. Sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia menghajar kita. Karena apa? Dia ngomong seperti ini, lanjut ayat 7, lihat. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti apa? Anak.
Jadi kalau umpamanya dalam perjalanan iman saudara mengiring Tuhan, kita salah diganjar Tuhan karena dia bilang kita anaknya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Orang tua diberikan Tuhan hak untuk menghajar anaknya supaya lebih baik. 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi kamu apa? Anak-anak gampang. Apa artinya gini? Saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan karena perbuatan kita, karena pemberian Tuhan. Setelah kita menjadi anak, kita dalam perjalanan hidup ini bisa salah. Saya bisa jatuh dalam dosa, saudara bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita nggak bertobat, dengar baik-baik, Tuhan akan hukum kita. Gimana hukumnya? Laksana Raja Wali. Tuhan izinkan, sama-sama bilang, Tuhan izinkan. Oke, saudara boleh bangkit berdiri sama-sama. Bilang dulu sama-sama. Bangkit berdiri sebentar, kita akan duduk lagi. Oke ya, dengar baik-baik. Saudara dan saya sedang buat tindakan profetis. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita disebut sebagai apa? Anaknya. Tapi dalam perjalanan hidup ini kita bisa apa? Salah. Terus kalau kita salah, Tuhan menegur kita untuk kita berbalik. Tuhan menghajar kita. Dia seperti laksana apa? Raja Wali. Semua sekali lagi sama-sama katakan, dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi sama-sama, dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi, dalam kehendak Tuhan. Silakan duduk. Supaya saudara sadar, kalau umpamanya engkau sedang dihukum oleh Tuhan, itu bukan si jahat yang sedang menginginkan kematianmu, tetapi Tuhan yang menginginkan pertobatan kita. Supaya iblis tidak punya kesempatan. Saudara masih ingat kisah Ayub? Waktu iblis datang dan dia bilang, dari mana engkau iblis? Aku keliling seluruh dunia. Lalu Allah berkata, kau lihat hambaku Ayub yang setia itu? Aku lihat. Tapi Tuhan, dia itu setia karena kau jagai. Coba engkau jagai, dia pasti memberontak melawan engkau. Tuhan bilang, oke, lakukan segala sesuatunya untuk melihat dia setia. Tapi jangan ambil nyawanya. Jadi lihat, nyawa Ayub ditentukan oleh siapa? Tuhan. Lihat apa yang dilakukan iblis. Dia ambil semuanya. Dia ambil semuanya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan izinkan sebagai anak. Karena apa? Ayah gak mau anaknya gampangan. Bahasa hari ini supaya saudara gampang itu apa? Anak manja, anak cengeng, anak apa lagi? Spoiler, apalagi saudara istilah hari ini, anak gampang itu, anak manja, anak yang tidak kuat di dalam tekanan. Ya, sering dibilang anak mami, padahal ada juga mami yang strength, gitu loh. Saudara dengar baik-baik, dengar, betul? Ada anak yang dikasih ini, menangis berteriak, nggak bisa. Dengar baik-baik. Saya berdoa supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang mengalami penghukuman Tuhan ini. Betul. Dan kita harus saling mendoakan. Katakan saling mendoakan. Oke, saya kembali ke awal. Raja Wali itu terbang dengan cepat. Sap! Gitu loh. Ada sebuah doa di kitab Mazmur dikatakan, Tuhan tolonglah kami, supaya kami tidak mengalami kekejutan yang tiba-tiba. Saudara ngerti maksudnya kekejutan tiba-tiba? Dijauhkanlah kami Tuhan. Karena saudara dan saya tidak tahu apa yang dirancang iblis buat saudara. Tapi kita harus tahu apa yang dirancang Tuhan buat kita. Kita harus benar-benar konsentrasi, hidup takut akan Tuhan. Benar. Hari Jumat kemarin, waktu kita belum selesai doa, tiba-tiba Tuhan taruh di hati, doakan
orang tuamu. Dan saya bersyukur saudara doakan orang tua saudara. Malam itu saya doa, Tuhan malam ini aku berdoa untuk semua orang tua daripada jemaat ini. Aku perangi roh maut, roh kematian yang berusaha menghancurkan orang tua jemaat ini. Aku berdoa beri kesempatan sebelum mengenal Tuhan. Sebelum mereka engkau panggil mereka mengenalmu Tuhan. Aku berdoa supaya orang tua diberi kesempatan bertobat. Aku berdoa supaya semua orang tua punya kesempatan pulih suami, istri, orang tua dan anak. Dalam nama Yesus. Saudara karena apa? Dengar baik-baik. Waktu kita pelajari ayat ini. Betul. Tiba-tiba. Saudara kita masih senang dengan dosa, masih senang lawan Tuhan. Pikir aku nanti akan selamat mati masuk surga. Iya, tapi dalam hidupmu kau akan rasakan Raja Wali itu datang dengan cepat. Sam! Diambil itu yang kau banggakan. Saudara dengar baik-baik. Ini pengalaman saya. Kenapa saya concern menyampaikan ini? Bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya. San, Kafa, mereka berdua sangat mengandalkan papa dan mamanya. Waktu ayat ini datang, saya berdoa betul. Kalau mereka berdua tidak hidup baik dalam Tuhan, seperti Raja Wali, diambil papanya. Bisa hidup gak mereka? Dengar baik-baik. Gereja ini, saudara, bergantung pada siapa? Kalau saudara bergantung kepada saya sebagai pendetamu dan tiba-tiba saya naik pesawat, hilang. Bukan karena Tuhan tidak sayang sama saya. Tapi karena Tuhan mau didik. Ada gereja yang seperti itu. Pendetanya diambil oleh Tuhan. Karena apa? Semua jemaatnya bergantung sama pendetanya, bukan kepada Tuhan. Engkau anak-anak, banyak orang anak yang apa? Melakukan kesalahan. Gak apa-apa, di penjara nanti papaku datang tebus. Papaku jenderal, punya koneksi, punya uang, bisa bayar pengacara, tebus. Tiba-tiba, diambil papanya. Mendekam di penjara. Saudara dengar baik-baik. Tuhan lakukan ini semua dalam kehendaknya. Sama-sama sekali lagi, dalam kehendaknya. Karena dia seperti Bapa, dia nggak mau kita jadi anak gampang. Saudara dan saya tidak dilahirkan untuk menjadi anak gampangan. Kita menjadi anak yang tangguh di dalam Tuhan. Saudara kita harus lihat, Tuhan baik hari ini. Yang terakhir saudara, Yohanes pasal yang ke-16. Nah, habis ini kita akan berdoa. Roh Kudus ini diberikan Tuhan kepada kita supaya kita insaf semuanya. Oke, kita baca sama-sama. Yohanes pasal yang ke-16. Ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan apa? Datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yaitu siapa? Roh Kudus itu ya. 8. Dan ia akan datang. Dan kalau ia datang, ia akan apa? Menginsafkan dunia akan apa? Dosa, terus akan apa? Kebenaran, terus akan penghakiman. Jadi Roh Kudus ini sudah diberikan. Setelah kematian Yesus, dia disalib, mati, pada hari ketiga dia bangkit. 40 hari dia menampakkan diri dan mengajar tentang kerajaan Allah. Lalu habis itu dia terangkat. Waktu dia terangkat ke sorga, dia bilang, nantikanlah aku. 10 hari kemudian, hari ke-50, itu sebabnya disebut Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Nah, waktu Roh Kudus itu dicurahkan, tujuannya ini, menginsafkan dunia. Semua orang, bahkan termasuk saudara dan saya, kita diinsafkan akan 3 hal.
Hal yang pertama apa? Dosa. Kenapa dosa? Ayat 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu berdosa, saudara. Dan mereka ini, seperti yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 10 tadi, akan dihakimi karena tidak percaya kepada Kristus. Kenapa, saudara? Karena nanti waktu pengadilan Kristus, Kristus itu yang menjadi pembela kita. Katakan sama-sama, pembela. Karena kalau Kristus tidak bela, kita pasti kalah, saudara. Nggak ada nabi yang bisa bela saudara. Nggak ada orang tua, nggak ada malaikat yang bisa bela kita. Nggak. Di penghakiman Allah itu hanya Kristus yang menjadi pengantara, yang menjadi pembela. Karena hanya Dia yang tak bercacat bercela. Semua nabi, semua rasul, malaikat, orang-orang suci, semua berdosa. Nggak bisa membela. Karena apa? Bagaimana dia bela orang lain? Hidupnya saja penuh dengan dosa. Satu-satunya yang bisa membela adalah Kristus. Karena dia tidak berdosa. Makanya apa yang terjadi? Dia bilang, engkau diinsafkan akan dosa. Karena apa? Tidak percaya kepada Kristus yang menjadi pembela, yang akan menjadi pengantara kita. Lanjut ayat 10. Diinsafkan akan apa? Kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Artinya apa? Karena kebenarannya adalah Kristus itu pergi kepada Bapa, mempersiapkan tempat di sana, ngomong sama Bapa bahwa orang ini sudah aku tebus. Kalau nanti dia mati, dia ini bersama kita ya Bapa. Itu kebenarannya. Kebenarannya juga adalah supaya saudara faham bahwa Bapa Allah itu melihat segala sesuatunya di muka bumi ini, dan akhirnya apa yang terjadi? Bapa itu dengan setia mengganjar, memberikan upah kepada orang setia yang percaya pada Dia, dan memberikan hukuman kepada orang yang tidak percaya pada Dia. Terakhir dibilang akan apa? Penghakiman, karena penguasa dunia ini telah apa? Dihukum. Saudara harus sadar, dengar. Kenapa saya katakan tadi dalam kehendak Allah? Jadi jangan saudara berpikir bahwa iblis itu liar dengan suka-sukanya bisa merusak hidup kita. Tidak. Karena apa? Roh Kudus itu dia diberikan oleh Tuhan untuk menghakimi dan menghancurkan yang namanya setiap penguasa-penguasa di udara ini, di dunia ini. Dia ngomong gini, Roh Kudus itu menginsafkan saudara untuk sadar bahwa sebuah godaan yang dibuat oleh iblis di dunia ini sudah dikalahkan. Katakan amin. Tidak ada godaan di muka bumi ini yang terlalu kuat daripada Tuhan. Saudara harus paham itu. Aku nggak kuat Tuhan dengan godaan ini. Betul kau nggak kuat. Makanya kita butuh Tuhan. Betul? Kan kita ngomong aku nggak kuat. Ya betul kita nggak kuat. Masalahnya adalah aku nggak kuat tapi aku nggak butuh Tuhan. Kan itu ngaco saudara. Aku mau sehat, sedang sakit ini. Aduh aku menderita sakit, aku tidak kuat. Iya, tapi aku nggak mau diobati. Loh, itu apa namanya? Gelo itu namanya bahasa Sunda, saudara. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dunia ini. Itu sebabnya. Ini final words. Waktu saya merenungkan firman ini. Semua raja wali, kita pernah belajar bulan lalu. Karena ada raja wali yang palsu. Betul? Semua raja wali palsu yang dipakai iblis yang mau merusak hidup kita. Ini ada ayatnya. Penghakiman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus menghancurkan mereka. Waktu pertama kali saya belajar Ulangan 28 itu saya ketakutan. Tapi waktu saya temukan ayat ini. Dalam kehendak Bapa, dengar Agus. Penghakimanku terjadi bukan karena musuh. Tapi aku bertanggung jawab. Jangan takut. Jangan takut. Jadi jangan pula saudara melakukan firman Tuhan karena ketakutan. Betul? Masih ingat ya? Jangan baca Alkitab karena apa? Takut dihukum, takut gagal, takut salah. Tidak. Tapi lakukan karena apa tadi? Dengan apa? Gembira dan sukacita. Lakukan karena apa? Mau kenal Tuhan. Ya? Saudara bayangkan. Itu untung lagunya Kau Kenal Veronica. Coba sekarang kau kenal Yesus.
Karena nanti di surga, saudara, waktu kita mati, jujur saudara, ini iman Kristen. Waktu kita nanti sampai di penghakiman, di pengadilan akhir, bukan ditanya, kau kenal Presiden Indonesia yang ke-7? Ya? Enggak, saudara. Dia enggak akan tanya. Dia bilang, kau kenal Yesus. Nah, oleh sebab itu, saya kembali menyimpulkan. Yang pertama, penghakiman Tuhan. Sama-sama katakan, penghakiman Tuhan. Penghakiman Tuhan ini semua orang akan menghadap penghakiman Tuhan. Sesuai dengan kitab apa? 2 Korintus pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-10. Bahwa semua orang akan menghadap penghakiman tahta pengadilan Kristus. Semua. Dan di sana nanti kita akan mendapatkan, memperoleh apa yang patut diterima. Dalam hidup ini, engkau baik atau jahat, engkau akan terima upahmu nanti. Jahat, kita akan terima yang namanya penghukuman daripada Tuhan. Yang baik, kita akan menerima apa? Upah dari Tuhan. Nah, bagi orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya kasih gambaran tadi 3, yaitu tentang apa? Satu, seorang apa? Petani. Hidup kita itu diuji di muka bumi ini seperti petani yang menabur benih. Benih apa? Firman Tuhan. Jadi kita diuji sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu bertumbuh dalam kita? Apakah firman itu menghasilkan buah? Apakah firman itu kita lakukan? Yang kedua, yaitu apa? Seperti seorang apa? Atlet. Kita itu akan diuji iman kita. Iman kita, apakah kita setia sampai pada akhirnya atau berhenti di tengah jalan atau melenceng? Yang ketiga, seperti seorang apa? Tukang bangunan. Bagaimana kau membangun hidupmu? Semua bangunan hidup kita ini akan diuji dengan apa tadi? Api. Kalau kau bangun dari kayu, jerami, semua akan hancur. Gitu loh. Tapi kalau kau bangun dari yang namanya sesuatu yang kekal, seperti emas, maka ketika api datang semakin apa? Murni. Itu yang dikatakan. Dan kita tahu sama-sama, bagi saudara dan saya sebagai anak Tuhan, karena dia adalah Bapa bagi kita, dia menghukum kita karena kita adalah apa? Anaknya. Dia nggak mau anaknya binasa. Dia mau orang-orang ini dihukum supaya berbalik. Cara Tuhan menghukum seperti apa tadi? Seekor apa? Raja Wali. Zap! Dia datang. Raja Wali ini bagi bangsa Israel seperti bangsa Babel, Asyur, seperti Kasdim. Belum lagi kalau saudara baca di kitab Hakim-Hakim, setiap masa itu ada bangsa-bangsa lain yang menghukum mereka, menindas mereka, yang merampok harta mereka, membunuh anak-anaknya. Dan saudara bilang, aduh kenapa Tuhan kejam? Tidak, Tuhan tidak kejam. Pikir begini, kita mikir Tuhan itu kejam waktu kita dihukum. Tapi waktu kita berdosa nggak mikir kita nyakitin Tuhan. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa apa? Kalaupun, sama-sama katakan kalaupun. Kalaupun kita dihukum Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan mau angkat kita, amin. Pemain musik boleh maju. Dia tidak hukum kita untuk binasa. Dia hukum kita untuk kita mengasihi dia. Karena apa? Karena akhirnya Tuhan mau kita bercerita sama orang lain. Hai teman, saya pernah kena hukum Tuhan karena saya tidak mengasihi Tuhan. Dan saya bertobat. Ya, ingat baik-baik. Dengar baik-baik. Kalau saudara ada dalam sebuah fase yang kau merasa dihukum Tuhan, dengar, Tuhan tidak sedang membuangmu atau menginginkan kematianmu. Tapi Tuhan menginginkan apa? Pertobatan. Tuhan menginginkan pertobatan kita. Tuhan tidak menginginkan kematian kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah banyak kepada kami melalui firman Tuhan ini. Terima kasih. Karena Engkau tidak menginginkan kematian kami, tetapi Engkau menginginkan untuk kami berbalik, bertobat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih.
Saudara ambil waktu ini sebentar. Ambil waktu ini. Saya bacakan kembali 2 Korintus 5 ayat 10. Saudara boleh tutup mata dan dengar ayat ini. Dan saudara mulai menyelidiki. Firman Tuhan berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Bayangkan dalam waktu singkat ini saudara dan saya menghadap tahta pengadilan Kristus itu. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai apa yang dilakukannya. Baik dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kalau hari ini saudara dan saya berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Kira-kira apa yang akan kau terima? Kita bersyukur karena kematian Kristus, kita akan diselamatkan. Tetapi apa upahmu? Sadarkan kami Tuhan. Roh Kudus, sadarkan kami. Kami perlu Engkau. Lord, we need you. Aku perlu Engkau Tuhan. Berdoa seperti Ulangan 28 itu. Aku mau menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Aku gak mau menjadi hamba dunia ini. Datang sama Tuhan. Aku tidak mau Tuhan. Aku tidak mau Tuhan. Siapa yang menjadi Tuhan dalam hidupmu? Jangan sampai musuh yang menjadi Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Oh Tuhan, aku berdoa memohon anugerah daripada Tuhan. Hati kami mau bertobat berubah. Aku berdoa memohon supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang menerima hukuman itu seperti burung Raja Wali yang dengan cepat mengambil sesuatu dari hidup kami. Aku berdoa memohon anugerah. Aku berdoa memohon anugerah. Mari semua bangkit berdiri bersama-sama. Berdirilah di hadapan Tuhan, persembahkan hidupmu kepadanya. Bilang dengan senang hati, aku mau mengikut Engkau. Dengan sukacita Tuhan, tidak dengan sungut-sungut. Aku tidak mau ada musuhku yang menjadi Tuhan bagiku. Datanglah sebagai Bapa bagi kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami anak-Mu. Mari berdoa bilang sama Tuhan, aku anak-Mu, aku mau kembali. Aku mau dengan segenap hatiku bagimu. Makasih. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ambil waktu ini sadar. Beri dirimu diinsafkan oleh Tuhan. Sadar kau dengan kehidupan kerohanianmu selama ini, kesetiaanmu kepada Tuhan. Sadarkan kau bagaimana kau membangun hidupmu kepada Tuhan. Hari ini mari pikirkan itu. Pandanglah Tuhan.